Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Diskusi secara Daring untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Darupala Cihampelas kelas 11 pada saat pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Ilmi Aliyah, NIM 17010075 dari kelas A1 BK 2017. Pembahasan materi skripsi ini terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Landasan teori, 3. Metode penelitian, keempat, hasil pembahasan, yang kelima adalah penutup. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan rumusan masalah yang terdiri dari: pertama, bagaimana implementasi bimbingan kelompok dengan teknik diskusi secara daring untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, bagaimana respon siswa menggunakan bimbingan kelompok dalam motivasi belajar siswa. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, bagaimana kendala yang dihadapi oleh guru BK dalam menyelesaikan masalah motivasi belajar. Pembahasan materi skripsi ini terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Landasan teori, 3. Metode penelitian, keempat, hasil pembahasan, yang kelima adalah penutup. Bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini adalah siswa sebagai makhluk individu dan sosial yang tak dapat dipisahkan dan mempunyai bersifat unik dan juga dinamis. Dalam kehidupan sehari-hari, memiliki perbedaan antara siswa dengan siswa yang lain karena memiliki perbedaan potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi serta pengalaman, tujuan, dan hasil belajar yang maksimal dan mempunyai keterbatasan diri sehingga perlu memperoleh bantuan. Memiliki perbedaan potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai situasi dan kondisi, serta pengalaman yang diperolehnya yang mempunyai tujuan dan ingin mempunyai hasil belajar yang maksimal, dan mempunyai keterbatasan diri sehingga perlu untuk memperoleh bantuannya. Berdasarkan perkembangan remaja menjelaskan bahwa adanya kognitif merupakan tahapan yang perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, dan juga memecahkan suatu masalah. Di sini juga mempunyai komponen kognitif. Ditandai dengan sulitnya berkonsentrasi, mudah lupa, banyak berhayal, kesulitan dalam menyelesaikan masalah, tidak menjawab, meragukan kemampuan diri sendiri, ragu untuk bertanya, dan mereka pun mudah lelah dan memiliki motivasi belajar yang rendah. Permasalahan ini muncul akibat bentuk dari kesulitan siswa dalam mengikuti ataupun menerima pelajaran yang berujung pada stres belajar. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh remaja yaitu motivasi belajar yang rendah. Pentingnya motivasi belajar merupakan modal utama bagi remaja untuk bisa meningkatkan motivasi. Motivasi belajar di sini adalah sebagai proses pembelajaran akan mencapai keberhasilan, karena siswa memiliki motivasi belajar yang sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti motivasi belajar di sekolah SMA Darupala Cihampelas, bahwa motivasi belajar merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, akan tetapi dikarenakan tidak hanya motivasi untuk belajar, sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya. Dalam proses pembelajaran tradisional yang menggunakan teknik diskusi, kadang-kadang unsur motivasi terlupakan oleh guru tersebut. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengamatan oleh peneliti di SMA Darupala Cihampelas, terlihat bahwa motivasi belajar yang rendah karena di mana masih adanya kurang percaya diri, guru mata pelajarannya membosankan, serta malu untuk mengeluarkan pendapatnya. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang,
Akan tetapi, dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya. Maka dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi ini akan mendorong siswa dalam menumbuhkan motivasi belajarnya melalui mengeluarkan pendapat dan dapat mengutarakan apa yang dirasakannya. Melihat fenomena yang terjadi pada saat ini karena pandemi COVID-19 diketahui menggunakan secara daring atau melalui pembelajaran jarak jauh (PPJ. Kurangnya motivasi pelajar pada siswa tersebut dapat menghambat proses pembelajaran di dalam kelas maupun lewat video daring. Hal ini dapat menyebabkan siswa motivasi belajarnya rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada motivasi belajar. Motivasi belajar dapat diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi cukup besar terhadap hasil belajar. Kecenderungan siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang akan mendorong semangat belajar pada siswa maupun sebaliknya. Yang kedua, ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang bertujuan untuk membantu siswa agar mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui prosedur kelompok sehingga siswa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Yang ketiga, ada teknik diskusi. Teknik diskusi merupakan pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih lisan dengan tujuan mencari kesepakatan atau pendapat tentang suatu masalah yang akan dipecahkan. Teknik diskusi juga memerlukan waktu yang cukup lama dan dilakukan tidak hanya cukup sekali, melainkan berkali-kali, agar guru dapat mengetahui secara teliti keterlibatan dengan siswanya. Di sini juga saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian dan prosedur penelitian. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang terjadi oleh subjek penelitian. Dalam studi pendidikan, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk memahami berbagai fenomena perilaku pendidik, peserta didik dalam proses pendidikan dan maupun pelajaran. Penelitian kualitatif ini mempunyai instrumen penelitian, yaitu ada observasi. Observasi merupakan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Yang ketiga, ada dokumentasi. Dokumentasi adalah alat penelitian bagi suatu yang tertulis di dalam melaksanakan metode dokumentasi. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen yang rapat, catatan harian, dan sebagainya. Yang keempat, ada angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, daftar pernyataan atau isian, untuk diisi langsung oleh responden seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun pendapat yang umum. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian skripsi ini ialah yang pertama, implementasi layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 IPS 3 di SMA Darul Falah Cihampelas. Alasan menggunakan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi adalah untuk mendorong siswa berdialog dan bertukar pendapat agar siswa dapat terdorong untuk berpartisipasi secara optimal tanpa ada aturan-aturan yang terlalu keras, namun tetap harus mengikuti asas-asas yang ada dan telah disepakati oleh bersama. Yang kedua, ada respon siswa terhadap layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 IPS 3 di SMA Darul Falah Cihampelas. Respon siswa tentang bimbingan layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik diskusi ini sangat baik karena dapat membantu siswa khususnya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
dalam belajarnya. Seperti halnya respon dari salah satu siswa yang berinisial DS mengatakan bahwa setelah melakukan bimbingan kelompok, siswa yang memiliki motivasi belajar rendah ini sangat bagus, karena dengan adanya layanan seperti ini, mereka merasa lebih paham akan kondisi motivasi belajarnya. Perbedaan DS ini sebelum melakukan bimbingan kelompok, dia adalah kurangnya optimis, belum bisa mengeluarkan pendapat, bahkan kurang percaya diri. Tetapi sesudah melaksanakan bimbingan kelompok, yang dirasakan adalah juga bisa mengatur waktu belajarnya, selalu mengungkapkan pendapatnya, tidak grogi jika tampil di depan umum, mulai optimis dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, ada kesulitan yang dihadapi oleh siswa terhadap bimbingan kelompok dengan teknik diskusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 di SMA Darupalah Cihampelas. Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan siswa mengenai dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok ini dengan teknik diskusi adalah siswa merasa gugup karena tidak terlalu dekat dengan anggota yang lain. Kendala jaringan dan tidak semua perangkat siswa mendukung. Anak kobong yang tidak bisa membawa HP ke sekolah, siswa-siswanya kurang aktif, lalu pemberian layanan bimbingan kelompok tatap muka langsung, kendalanya perizinan guru yang sedang mengajar. Kendala guru terhadap bimbingan kelompok dengan teknik diskusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 di SMA Darupalah Cihampelas, yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru BK, ada beberapa yang menjadi kendala dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini. Yang pertama, siswanya kurang aktif. Yang kedua, siswanya gugup. Yang ketiga, tempat pengkondisian kegiatan, jam pelajaran. Pembahasan. Yang pertama, implementasi layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 IPS 3 SD SMA Darupalah Cihampelas, yaitu dari hasil pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi, maka persiapan yang dilakukan peneliti menjadi lebih baik, di mana media dan kesiapan perangkat dicek sebelum pelaksanaan dimulai. Penggunaan media PowerPoint sebagai menampilkan topik pembahasan untuk membantu siswa dalam menstimulus berpendapat dalam berdiskusi. Pada pelaksanaan layanan bimbingan ini, siswa mulai nampak bertukar pikiran dengan satu sama lain mengenai motivasi belajar serta indikator-indikatornya. Yang kedua, ada respon siswa terhadap bimbingan kelompok dengan teknik diskusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 IPS 3 di SMA Darupalah Cihampelas, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan setelah pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi ini, peneliti mendapatkan bahwa adanya layanan bimbingan kelompok ini seperti yang diungkapkan oleh DS, GNJ, LAD, LAR, MI, dan MRP, yaitu sangat antusias siswa mampu diterapkan secara efektif di dalam kelas yang besar maupun kecil. Dapat digunakan juga untuk menekankan poin-poin penting terhadap kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siswa, sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan dan siswa juga dapat menyarankan untuk mengadakan layanan bimbingan kelompok setiap hari atau maupun sepertemuan agar lebih mengenal satu sama lain. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 IPS 3 di SMA Darupalah Cihampelas ini adalah siswa yang masih canggung dan malu untuk mengeluarkan pendapatnya, dan guru juga ada yang membosankan saat menjelaskan pembelajaran secara langsung, di mana hal tersebut sangat mempengaruhi jalannya pemberian layanan bimbingan kelompok tersebut. Kendala yang dihadapi oleh guru BK dalam layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 IPS 3 di SMA Darupalah Cihampelas ini adalah berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada siswa maupun guru BK, kendala dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini pada umumnya adalah ketersediaan waktu yang pas untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi ini.
Baik, mungkin itu saja presentasi skripsi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.